You don't want my heart, you don't want my love, you just want me crying over you. You don't want my heart, you don't want my love, you just want me crying over you. Oke, ini adalah hasil suara dari SJ Cam SJ20 ya, yang dimana ini punya dua lensa. Yang satu lensanya buat night vision, yang satu lagi buat day vision. Oke, kira-kira hasil suaranya kayak gini. Kalau kalian dengar ada suara-suara apa ya, kayak suara pohon, suara jangkrik ya, emang suara alaminya. Dan sini juga ada noise reduction-nya ya. Oke, hasilnya juga cukup stabil karena ada gyro-nya. Inside Cam. Guys, ini adalah satu-satunya action cam yang punya dua lensa. Penasaran kan gimana hasilnya? Langsung aja kita bahas kameranya. SJ20 adalah kamera terbaru dari brand SG Cam saat ini di kalangan entry level ya. Oke, gue spill aja harganya di awal. Kalau kamera ini tuh dibanderol sekitar 3,5 jutaan, lebih dikit. Atau kalau kalian kepo, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Karena banyak banget paketannya, jadi harganya juga beda-beda ya. Balik ke kameranya, SJ20 punya body yang sama, dimensinya kayak action cam lain. Tapi kayaknya sih ini lebih tipis ya dibanding misalnya kayak Osmo Action atau GoPro, bahkan Insta360. Tombol fisiknya juga dikasih cuma 2 di bagian atas yang fungsinya ini lumayan banyak ya. Yang pertama ada tombol yang ada huruf M-nya ini nih, bisa buat 2 fungsi. Kalau ditekan sekali bisa ganti lensa, dan kalau ditekan agak lama bisa buat pindah layar. Tombol yang satu lagi nih selain buat shutter bisa juga buat tombol power. Kalau di samping ada port dan slot micro SD-nya, sedangkan baterainya ini ada yang built-in dan juga eksternalnya kayak gini di bagian bawah ya. Dan ini bisa dibuka pasang. Bukanya sih gampang ya, ada slot kuncinya, tapi kalau pasangnya agak keras, jadi harus effort sedikit. Sekarang kita bahas dalamannya ya. Kita mulai dari bagian UI-nya yang cukup unik karena punya 2 versi, yang versi klasik dan juga bawaan SG Cam-nya nih. Kalau yang versi SG Cam ini kelihatan lebih modern ya tampilannya, dan agak gelap atau bisa dibilang dark mode lah. Untuk swipe-nya dia cuma bisa ke bawah aja yang isinya settingan menu kayak gini. Cuma kalau buat ngatur mode, terus resolusi atau pengaturan yang lebih banyak, tinggal tap aja logo di menu layarnya ini. Masuk ke sektor videonya, kamera ini punya resolusi cukup besar yaitu 4K dengan 30 fps, atau mau high frame rate juga bisa sampai 120 fps di resolusi Full HD. Jadi kalau mau buat konten kayak motovlog atau vlog biasa nih udah cukup banget ya. Tapi gimana soal kualitasnya? Walaupun udah 4K tapi bisa juga beda ya hasilnya. Karena yang ditentuin lagi itu dari faktor sensornya yang beda ukuran pastinya ya. Mode pengambilannya juga cukup banyak, salah duanya ada time-lapse dan juga slow motion yang bisa digunakan. Dan yang namanya action cam udah pasti punya stabilisasi. Nah, di SJ20 ini pakai stabilisasi berbasis gyro dengan 6 axis. Jadi hasilnya ini cukup stabil. You just want me crying over you. You don't want my heart, you don't want my love, you just want me crying over you. And I'm thinking about you. Karena punya lensa night vision juga, jadi hasil low light-nya juga lumayan bagus loh ini ya. Kalau dibandingin sama beberapa action cam yang harganya bahkan di atasnya dia, atau bisa dibilang 5 jutaan ke atas lah. Masih mending ini sih kalau gua. Sungguh di luar ekspektasi sih. Karena emang gua kira hasilnya bakal kurang bagus, tapi ternyata bagus juga dan minim jitter lagi. Sekalian aja kalau ngomongin lensa nih pakai FOV 150 derajat, kalau lensa atas atau day visionnya dia punya f2.0, dan lensa bawahnya atau night visionnya nih punya f1.3. Nah makanya nih kebantu juga ya sama aperturnya untuk hasil low lightnya. Layarnya sendiri punya ukuran 2,29 inci touchscreen dan punya mode orientasi landscape ataupun portrait.
dan punya layar depannya itu 1,3 inci ya, buat preview saat lagi vlogging. Paling yang sangat disayangkan sih belum adanya pemrosesan file mentah ya, baik itu foto ataupun videonya. Jadi cuma ada JPEG aja dan colornya juga standar, tapi dikasih pilihan juga kayak retro, normal, atau black and white. Sampai urusan white balance juga dikasih pilihan kayak kamera digital kebanyakan lah, tapi belum ada customnya ya. Untuk mikrofonnya juga hasilnya masih bisa dibilang lumayan lah, walaupun di tempat bising karena ada wind reduction-nya juga. Persoalan power baterainya, dikasih baterai bawaan di kameranya itu 800 mAh. Sementara untuk baterai eksternalnya ini yang bisa dibuka itu 1050 mAh. Jadi buat pemakaian di resolusi 4K-nya itu, gue bisa ngabisin sekitar 180 menit termasuk si baterai eksternalnya ya. Bahkan kalian juga bisa loh pakai kamera ini selama 8 jam kalau beli aksesoris tongsisnya yang dijual secara kepisah, karena ada baterai eksternalnya juga ya di bagian tongsisnya. Itu kapasitasnya juga gede banget, 4500 mAh. Nah paling yang nggak enaknya kalau mau pasang micro SD atau mau ngecas harus buka baterai eksternalnya dulu nih, karena tutupnya ini nggak bisa dibuka ya. Terakhir ngomongin sektor fotonya nih, maksimal bisa 20 megapiksel dengan pilihan mode juga, ada single shot, interval, bahkan continuous shot ya. Yang unik dan gue bilang ini adalah nilai plus, karena ini ada tapi nggak terlalu berguna juga buat gue ya, yaitu adanya zoom digital 8 kali yang cuma bisa dipakai saat mode foto aja. Dan hasilnya ya sesuai perkiraan gue ya, nggak tajam, bahkan cenderung blur lah. Paling kalau buat gue lagi, ini minusnya ya standar aja sih, kayak misalnya panas, ini gampang banget ya, dan agak cepet sih, apalagi pakai di outdoor kayak gini. Dan juga tampilannya sih yang agak masih mengotak ya bentuknya, jadi kayak jadul aja dilihatnya. Terus juga touchscreen-nya ini nggak terlalu responsif banget ya, walaupun masih oke sih. Jadi selain punya dual lensa, kamera ini juga punya dual baterai yang bisa dibuka pasang guys. So kalau masalah hasil, jujur gue lebih pilih kamera SJ20 ini sih dibanding dengan action cam lain, khususnya dalam kondisi low light ya. Walaupun mereka punya embel-embel apalah segala macam yang harganya tuh ya bisa dibilang lebih tinggi dari SJ20 ini, misal 5 jutaan ke atas ya. Tapi gue sendiri ngelihat hasil dari SJ20 ini, itu khususnya yang night vision atau malam hari ya, atau low light, itu hasilnya bisa dibilang lebih baik lah sedikit ya. Jadi gue lebih mentingin hasilnya aja. So buat harga 3 jutaan ya, kamera ini menurut gue udah sangat fair dengan hasil yang didapat, mulai dari hasil gambar, foto, video, dan juga kualitas dari kameranya itu sendiri ya. Jadi gue mau ngucapin selamat dan juga terima kasih nih buat pihak SJ Cam karena udah bikin kamera yang super kayak gini, dan bisa jadi alternatif juga ya karena harganya emang nggak terlalu mahal kan. Oke, sekian dan terima kasih.